Suamiku tak tahu siapa aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mama, ini apa mah? Tiba-tiba putra sulungku memanggil. Dan dia segera menunjukkan tablet milik ayahnya. Apa nak? Tanyaku penasaran. Namun setelah melihat ke arah tablet yang ia tunjukkan, betapa terkejutnya aku. Dengan cepat segera kurebut tablet itu dari tangannya. Astagfirullah, sini nak, kok kamu bisa buka ini, gimana caranya? Jangan sampai nanti papamu marah, karena kamu memakai tabletnya untuk hal-hal yang tidak-tidak. Bukan bermaksudku ingin memarahi putraku, tapi yang ia lihat bukan sesuatu yang seharusnya. Adam menunjukkan kepadaku gambar orang dewasa yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh. Aku benar-benar takut. Kenapa bisa Adam membuka seperti ini? Pasalnya usia Adam baru 9 tahun. Jangan-jangan dia basing pencet lagi dan muncul beginian. Batinku dalam hati. Aku gak buka aneh-aneh kok, Ma. Gak tahu tuh. Pas lihat galerinya papa tiba-tiba muncul begituan. Jawab anakku dengan polosnya. Aku langsung teringat. Apakah benar yang dia buka galeri, bukan internet? Untuk memastikannya, aku segera melihat ke arah tablet suamiku. Dan ternyata benar apa kata Adam. Itu memang di dalam galeri, bukan di internet. Spontan, aku hanya bisa menutup mulutku karena terkejut. Apalagi foto itu bukan foto biasa, melainkan sekujur tubuhku langsung lemas. Karena aku tahu fakta yang begitu mengejutkan. Sudah ya nak, mama tidak marah. Yang penting jangan kamu ulangi lagi ya. Jangan buka tablet papa sembarangan. Kataku dengan tegas ke Adam. Ya sudah, Adam main yang lain dulu ya. Main bola sana di luar. Aku menyuruhnya untuk bermain di luar. Karena aku ingin memastikan salahkah penglihatanku ini. Setelah Adam pergi dan asik dengan mainannya, aku membuka kembali tablet milik suamiku. Ternyata benar mataku tak salah lihat. Memang itu foto suamiku bersama wanita lain yang sedang melakukan hal tidak senonoh. Aku bisa yakin kalau itu suamiku karena wajahnya tampak separuh. Dan aku bisa mengenali betul kalau itu suamiku. Dadaku seketika langsung terasa sesak. Air mata pun luruh. Aku benar-benar hancur. Siapa wanita ini? Kenapa suamiku tega mengkhianatiku begini? Aku menangis sambil menahan suara isak tangisku. Itu membuatku semakin sesak. Tapi kalau sampai bersuara, Adam pasti mendengarnya. Aku juga tidak mau kalau adiknya sampai bangun. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengipasi mataku dengan tujuan agar segera berhenti menangis. Tapi apa yang kulakukan percuma. Air mata ini tidak mau berhenti. Bagaimana Adam bisa tahu pola tablet ayahnya ini, padahal aku tidak tahu selama ini. Apa jangan-jangan Adam mengintip ayahnya ya ketika membuka tablet ini dan menghafalkan polanya supaya bisa membuka tabletnya. Pintar sekali kamu nak. Tapi kepintaranmu membuka rahasia besar ayahmu. Aku berkata dengan lirih dan semakin sesak terasa dada ini. Ingin rasanya segera mengakhiri melihat tablet suamiku. Tapi rasa penasaran juga masih besar. Aku melanjutkan membuka aplikasi yang lainnya. Ada satu aplikasi yang mencuri perhatian. Aplikasi itu berwarna hijau, yang terkenal dengan tempat bookingan. Kamu punya aplikasi seperti ini, Mas? Kenapa bisa begini? Padahal aku selalu berusaha melayanimu dengan baik, agar bisa memuaskanmu. Tapi kenapa kamu masih juga memiliki aplikasi seperti ini? Astagfirullahalazim. Aku berkata dengan suara yang tetap lirih. Aku menguatkan hatiku lagi untuk membuka aplikasi itu. Sepersekian detik, aplikasi itu terbuka. Langsung terpampang nyata chattingan suamiku dengan banyak wanita di aplikasi hijau itu.
Aku membukanya satu persatu. Ku baca pesan demi pesan yang mereka saling kirimkan. Betapa menjijikkannya pesan mereka. Sungguh, tak pernah aku bayangkan sebelumnya kalau suamiku mampu melakukan ini. Kupikir suamiku adalah suami yang paling sempurna dan soleh. Tapi nyatanya, semua yang ia tunjukkan sekarang hanyalah kepalsuan. Selesai satu pesan, kulanjutkan lagi dengan pesan dari wanita lain. Pesannya masih sama. Bahkan pesan yang ini ternyata wanita itu baru digunakan oleh suamiku tadi malam. Sementara yang sebelumnya, sekitar 1 minggu yang lalu. Aku melanjutkan ke pesan berikutnya. Hingga kurang lebih, mungkin sudah 25 pesan yang aku buka dari orang yang berbeda. Ada yang baru digunakan 2 hari yang lalu, sehari yang lalu, tadi malam. Bahkan lebih gilanya, ada yang digunakan suamiku tadi subuh. Iya, tadi subuh. Aku pun serasa tidak percaya. Padahal tadi subuh suamiku berpamitan untuk ke masjid. Memang pulangnya agak siang. Ya aku pikir seperti biasanya lah. Dia zikiran dulu di masjid sampai siang. Tapi tidak kusangka ternyata dia malah melakukan ini. Padahal setauku, dia pergi ke masjid tadi tidak membawa tablet ini. Tapi kenapa tiba-tiba ada chat seperti ini? Aku membaca ulang lagi chatnya, supaya bisa memastikan benar atau tidak yang aku baca ini. Ternyata, sebelum subuh tablet ini sudah digunakan untuk pembooking wanita itu. Dan setelah subuh, mungkin barulah mereka beraksi. Dan sepertinya beralih ke ponselnya, tidak lagi menggunakan tablet ini. Benar-benar sangat menjijikkan dan gila. Aku tak menyangka seperti ini suamiku yang sebenarnya. Aku juga langsung mengambil semua barang bukti. Aku memfoto chat mereka semuanya. Sampai tidak terlewat satupun. Tega kamu mas sama kami? Apa yang kamu cari mas? Kenapa seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Meskipun tanganku terus gemetar, tapi aku berusaha menyelesaikannya. Dengan susah payah, aku mengambil semua foto chat mereka. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menunjukkan kebusukan suamiku. Loh, Mama kok nangis? Kenapa, Mah? Tiba-tiba ada masuk dan mengagetkanku. Dengan cepat, aku segera mematikan tablet dan menghapus air mata ini. Tapi semua percuma. Adam sudah terlanjur melihatnya. Kenapa menangis, Mah? Ada apa? Tanya Adam lagi kemudian mendekatiku. Memegang tanganku. Mama gak apa-apa, nak. Mama cuma kelilipan. Jawabku berbohong. Ma, jangan bohong sama Adam. Adam tahu mana kelilipan, mana nangis beneran. Ada apa, Ma? Tanya Adam terus mendesak, meminta jawaban. Gak ada apa-apa, nak. Air mataku malah luruh lagi. Aku merasa Sadam salah mengerti apa yang sedang aku rasakan sekarang. Papa nyakitin Mama ya? Tanya Adam sambil menatapku tajam. Aku tak bisa menjawab. Tiba-tiba lidah ini keluh, tak bisa berucap. Aku hanya menggeleng. Tapi Adam sepertinya sudah tahu yang sebenarnya. Papa hianati Mama ya? Tanyanya lagi. Aku masih berusaha menutupi. Tapi sepertinya semua percuma. Adam tak lagi mempercayaiku. Kalau nanti Papa pulang, biar Adam marahin Papa. Adam berkata dengan marah. Aku tidak menyangka seperti ini respon anakku ketika mengetahui aku menangis. Jangan, nak. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan Papa dan Mama. Aku berusaha mencegah kemarahan Adam. Enggak. Adam gak terima kalau Papa nyakitin Mama. Kata anakku dengan sangat tegas. Air mataku lagi-lagi mengalir
malahan semakin deras. Mama jangan nangis lagi ya. Adam janji akan jagain Mama. Dan Adam tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mama sekalipun itu Papa. Adam berkata dengan sangat yakinnya. Apakah putraku sudah dewasa? Sehingga dia bisa mengatakan kalimat ini. Bahkan aku tidak berpikir sebelumnya. Selama ini aku juga tidak mengajarkan kepadanya. Kenapa dia bisa berpikir sejauh itu? Ya Allah, Nak. Maafkan Mama ya. Aku memeluk Adam dengan erat. Adam pun akhirnya ikut menangis sama sepertiku. Setelah tenang, aku menyusun rencana. Jadi ini balasanmu, Mas, atas pengabdianku sebagai istrimu selama ini. Baiklah, kamu akan rasakan apa akibatnya. Sekitar jam 3 sore suamiku baru pulang dari kampus. Suamiku berprofesi sebagai dosen. Seharusnya sebagai seorang dosen, dia bisa menjaga marwahnya. Tapi apa yang dia lakukan sungguh sangat memalukan dirinya sendiri. Jika semua orang sampai tahu kelakuannya, dia tak lagi berwibawa. Mungkin tak akan ada lagi orang yang menghormatinya. Siapa yang menyangka coba? Suamiku bukan hanya dosen biasa. Dia juga sering mengisi kajian di beberapa majelis. Selain dosen, suamiku juga lumayan paham ilmu agama. Sehingga lumayan banyak orang yang memintanya untuk menjadi pembicara. Mah, tumben kamu gak sambut aku di depan pintu? Tanya Mas Rizal yang sudah masuk ke dalam kamar. Karena aku hari ini tak menyambutnya pulang seperti biasanya. Tanpa suara dan menjawab pertanyaannya, aku segera menanyakan perihal sebuah chat yang sudah aku dapatkan. Aku berpura-pura seolah-olah itu mendapatkan dari seseorang. Ini apa maksudnya, Mas? Tanyaku dengan nada datar. Mas Rizal langsung mengambil ponsel dari tanganku, membaca apa yang ada di dalamnya. Kamu dapat ini dari mana? Tanyanya dengan ekspresi panik. Tidak penting aku dapat dari mana. Yang jelas jelaskan. Apa maksud chatmu dengan wanita itu? Kamu booking wanita murahan? Tanyaku sambil menatapnya tajam. Ah, ini bercanda. Biasalah, guruan aja kok. Kamu jangan diambil pusing ya. Mana mungkin aku seperti ini. Kamu tahulah bagaimana suamimu. Tidak mungkin melakukan hal beginian. Jawab Mas Rizal dengan tenangnya seolah tidak salah. Jadi maksudmu itu bercanda? Apa menurutmu itu lucu? Bukankah seorang yang paham agama tak mungkin bercanda seperti ini? Tidak masuk akal. Kataku lagi. Ma, sudahlah tidak usah dibesarkan. Ini masalah sepele. Ya. Ingat Ma, kita sudah punya anak. Tak pantas bertengkar untuk hal seperti ini. Kita sudah dewasa loh ini. Apalagi kamu tahu kan suamimu ini siapa? Aku seorang dosen. Aku juga sering mengisi kajian. Aku lebih paham agama daripada kamu. Jadi sudahlah, tidak usah kamu ragukan aku. Katanya lagi menyombongkan diri. Jadi maksud kamu aku tidak tahu apa-apa? Jadi maksudmu aku bodoh? Ingat ya, meskipun aku hanya ibu rumah tangga, tapi aku juga sekolah. Meskipun pendidikanku tak setinggi pendidikanmu, tapi aku juga tahu adab dan aturan. Aku juga bisa membedakan mana bercanda, mana bukan. Jangan kamu pikir, aku wanita dungu yang tidak tahu apa-apa. Aku berkata dengan tegas. Tapi suamiku terus meyakinkan bahwa dia tidak salah dan hanya bercanda. Aku semakin muak. Bisa-bisanya dia membawa-bawa profesinya untuk menutupi kesalahannya. Sudah lama, kita tidak baik bertengkar. Tidak bagus untuk anak-anak kita. Udah ya, jangan dibahas lagi. Aku tidak akan mengkhianati kamu kok. Tenang saja. Ucapnya lagi.
Aku juga sangat merasa heran. Bisa-bisanya dalam situasi seperti ini, Mas Rizal masih tenang. Dia benar-benar bisa mengontrol emosinya. Tidak terlihat panik seperti di awal. Dia seolah-olah bisa mengendalikan situasi. Bahkan, kata-katanya terus saja berusaha memojokkanku agar berhenti menanyakan hal ini. Lagian, Mah, kalau kamu mau marah atau kamu mau protes, kamu bisa apa? Selama ini, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan dari aku. Kamu itu nggak bisa apa-apa, Ma, kalau tanpa aku. Jadi sudahlah. Kalau ada chat-chat seperti itu, anggap saja bercanda. Aku nggak mungkinlah seperti itu. Kamu paham aku kan? Kini Mas Rizal berkata sambil mengedipkan matanya. Entah apa maksudnya seperti itu. Aku malah semakin jijik dengan tingkahnya. Bisa-bisanya dia merendahkan dan meremehkanku. Mentang-mentang aku sudah lama tidak bekerja, dia bisa seenaknya. Padahal aku menjadi ibu rumah tangga juga atas permintaannya. Tapi sekarang, dia malah menjadikan itu senjata untuk merendahkanku. Jangan sekali-kali kamu merendahkan aku ya, Mas. Meskipun aku hanya wanita biasa, hanya ibu rumah tangga biasa tidak bekerja. Tapi aku tidak serendah yang kamu katakan barusan. Tanpa kamu, aku pasti jauh lebih maju. Bahkan aku bisa jauh lebih berkembang. Aku bahkan bisa jauh lebih sukses dari kamu yang sekarang. Jangan seenaknya kamu berucap. Jangan semudah itu kamu mengatakan bahwa aku ini tidak bisa apa-apa tanpa kamu. Apa kamu lupa siapa aku? Oh, tentu saja. Mungkin kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Karena selama ini, yang kamu urusi hanyalah kampus dan kajianmu. Sementara aku dan anak-anakmu, apa ada kamu perhatikan? Apa kamu mau mengenalku? Tidak kan? Aku tahu kita menikah karena dijodohkan. Tapi selama ini aku berusaha untuk mencintaimu dengan tulus, tanpa melihat masa lalu kita. Kupikir kamu juga melakukan hal yang sama. Tapi aku salah. Ternyata kamu hanya memandangku sebelah mata. Aku berkata dengan sangat tegas, sehingga membuat Mas Rizal terbungkam. Kok kamu ngomong gitu sih, Mah? Aku nggak bermaksud begitu kok. Laki-laki itu kini terlihat gugup. Mungkin dia sudah kalah dengan ucapanku. Kalau memang kamu ingin terus hidup dengan bercandaanmu itu, silahkan. Tapi aku tidak mau. Aku mencintai diriku. Dan aku tidak mau aku disakiti atau dibohongi. Termasuk oleh kamu. Orang yang sudah menjadi suamiku selama 10 tahun ini. Oh ya, jangan kamu kira selama ini aku hanya menggantungkan hidup di tanganmu ya. Tidak. Tanpa sepengetahuan kamu, namaku sudah harum di mana-mana. Itu semua terjadi karena kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Sehingga kamu tidak mengenal siapa aku yang sekarang. Maksudmu apa, Mah? Teriak Mas Rizal memanggilku, meminta penjelasan. Tapi aku terus saja pergi. Aku memilih ke taman belakang untuk menemani anak-anak bermain, sambil menunggu waktu sore sebelum mandi. Ya, selama ini aku memang menjadi motivator secara online. Aku membuat konten untuk memotivasi banyak orang. Aku mengerjakan hal itu ketika suamiku tidak ada di rumah. Jadi yang tahu hanyalah anakku dan juga diriku. Tapi aku tak pernah memalsukan namaku. Aku menggunakan nama asli. Banyak orang yang menyadarinya, tapi tidak sedikit juga yang tidak tahu. Meskipun aku tak pernah menampakkan wajah, tapi tak sedikit orang yang menyadari dan menyapa aku ketika bertemu. Karena dari suaraku yang mereka kenali. Aku juga sudah mendapatkan penghasilan cukup banyak dari sana. Jadi tanpa Mas Rizal sekalipun aku tetap hidup. Karena aku berpenghasilan sendiri. Selama ini uang yang aku dapatkan aku tabung untuk masa depan anak-anakku.
Adam dan Hawa butuh masa depan yang cerah. Apalagi situasi yang seperti sekarang. Tak menjamin masa depan mereka akan dipenuhi oleh ayahnya. Karena ketika karir ayahnya sedang bagus-bagusnya, bukannya memikirkan keluarga, ia malah foya-foya, menyenangkan dirinya sendiri. Bahkan melakukan hal yang sangat menjijikkan. Untunglah, aku istri yang smart. Aku punya cara untuk menghasilkan uang meskipun hanya dari rumah. Setelah mengingat semua itu, aku hanya bisa menggelengkan kepala, merasa heran dan tidak percaya. Benarkah selama ini aku hidup dengan laki-laki pembohong? Laki-laki munafik yang menjadikan profesinya sebagai topeng. Tak akan aku tinggal diam. Aku akan memberontak secepatnya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, tanpa babi bu lagi, aku langsung mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Tentu bukti yang aku punya menjadi alasan yang sangat kuat. Pengadilan tentu mempertimbangkan bukti yang aku bawa. Alasanku bercerai sangat tepat, karena aku tak sanggup lagi. Wanita mana yang kuat hidup dengan suami seperti itu? Apalagi aku sudah mendapatkan dukungan penuh dari Adam dan Hawa. Adam yang sudah paham tentu mendukungku 100%. Aku terpaksa jujur, tapi aku tidak mengatakan apa alasan yang sebenarnya. Aku hanya mengatakan bahwa aku dan ayahnya tak bisa bersama lagi. Hawa mencoba mengerti masalah ini, dan dia ikut mendukung seperti abangnya. Hawa baru berumur 5 tahun. Ya, hanya sedikit yang dia pahami. Tapi putriku itu cukup dewasa ketika melihat aku tidak baik-baik saja. Ma, setelah ini kita mau kemana? Ini kan rumah papa, kata mama. Kita kan gak mungkin tinggal di sini kalau papa dan mama tidak sama-sama lagi, tanya Adam. Tenang saja nak, mama sudah beli rumah. Rumah yang mudah-mudahan nyaman untuk kita nanti. Kamu tenang ya, mama sudah mempersiapkan semuanya dengan matang kok. Kamu tidak usah khawatir, jawabku. Adam tersenyum. Dia terlihat tenang. Karena aku juga menunjukkan ekspresi tenang. Ternyata, ketenanganku membawa pengaruh yang cukup besar untuk anak-anakku. Walaupun selama ini aku menjadi motivator, tak menutup kemungkinan jika aku sendiri yang mengalami masalah dan butuh dimotivasi. Meskipun seperti ini, aku tetap menjalankan profesiku. Walau kesulitannya tentu bertambah. Konsentrasi yang mudah sekali buyar membuatku sulit untuk bicara. Tapi alhamdulillah, meskipun dengan susah payah, akhirnya video demi video berhasil aku upload di tengah permasalahan rumah tanggaku. Mungkin kalian heran, gak mungkinlah suaminya gak tahu kalau istrinya seorang konten kreator. Tapi itu yang terjadi padaku. Suamiku memang tidak tahu. Aku pernah mengatakan kepada dia kala itu. Tapi dia meremehkan. Gak mungkin aku sukses dengan cara seperti itu. Makanya, aku memutuskan untuk berhenti sementara waktu. Karena tidak mendapatkan dukungan. Tapi, makin kesini aku makin sadar. Bahwa orang terdekat belum tentu menjadi pendukung yang baik. Pendukung yang baik adalah diri sendiri. Jadi, aku melanjutkannya. Dan dengan segala perjuangan, akhirnya aku bisa mencapai titik seperti sekarang. Apa-apaan ini, Mah? Kamu mengajukan gugatan? Tanya Mas Rizal setelah menerima surat dari pengadilan. Aku kan sudah bilang, aku bukanlah wanita bodoh yang tidak bisa apa-apa tanpa kamu. Bahkan tanpa sepengetahuanmu, aku bisa loh mengajukan gugatan dan dikabulkan oleh pengadilan. Kalau aku wanita bodoh, mana mungkin bisa seperti ini? Lihat, ini nih istri yang kamu sepelekan dan kamu anggap bodoh. Bisa memberontak. Aku berucap sambil tersenyum sinis ke arah Mas Rizal. Kurang ajar kamu, Mah.
keluar dari sini. Kalau memang ini mau kamu, oke, aku talak kamu. Kamu bukan istriku lagi. Bawa anak-anakmu. Aku tidak sudi mengurus mereka. Mas Rizal tampak emosi dan langsung mengusir kami dan bahkan menceraikanku. Luar biasa. Memang ini yang aku tunggu. Baik mas, aku sudah mempersiapkan semuanya. Jadi aku tidak takut kamu ceraikan. Aku pergi ya. Aku dan anak-anak segera mengambil koper yang memang sudah kami persiapkan. Rencananya malam nanti kami ingin berpamitan. Tapi ternyata sorenya malah sudah diusir. Gila kamu mah, gak nyangka aku. Kamu itu istri yang kurang ajar. Benar-benar gak nyangka aku. Katanya masih terus menghina aku dan mengumpatiku dengan kata-kata kasar. Bahkan dia lupa kalau dia mengatakan semua itu di hadapan anak-anaknya. Padahal selama ini dia menjadi orang yang sok anti marah di depan anak-anak. Tapi sekarang apa? Dia malah melakukannya sendiri. Waktu pun sudah berlalu. Aku dan anak-anak hidup tenang di rumah yang baru. Urusan perceraianku alhamdulillah sudah finish. Bukti yang aku miliki sangat kuat. Jadi, tak ada lagi alasan untuk perceraianku dihambat. Sementara Mas Rizal, entah siapa yang membongkar kebusukannya. Kini, semua mahasiswa yang selama ini dia ajar mengetahui tingkah lakunya. Majelis yang selama ini ia isi kajian juga sudah mengetahui aibnya. Padahal aku tak pernah membuka aib ini selain di pengadilan. Aku juga tidak pernah mengumbarnya di sosial media. Karena aku tahu, itu efeknya jangka panjang. Aku juga tidak mau anak-anakku malu jika ayahnya berkelakuan seperti itu. Aku sama sekali tidak membongkar. Mungkin sudah jalannya begini. Tentu reputasi Mas Rizal langsung hancur. Nama baiknya sudah tidak ada lagi. Dia dikeluarkan dari kampus secara tidak hormat. Majelis yang selama ini memintanya mengisi kajian juga tak lagi respek. Ya bisa dibilang, sekarang karena ulahnya sendiri Mas Rizal menjadi manusia yang paling hina. Hingga kabar terakhir yang aku dengar, dia sudah menjual rumahnya dan pindah entah kemana. Sebagai mantan istrinya, aku hanya bisa berdoa dan berharap. Semoga setelah kejadian ini, dia bisa bertaubat. Dan Allah segera memberikan hidayah. Karena kasihan juga kalau dia terus menderita sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan dia juga tidak lupa untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bukan ingin menuntut, tapi bukankah sudah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai? Mudah-mudahan Mas Rizal tidak lupa akan hal itu. Aku juga selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap hormat kepada ayah mereka. Sampai sekarang ini anak-anak belum tahu kalau aib ayahnya sudah terbongkar kemana-mana. Aku terus menjaga hal itu. Tapi yang namanya dunia ini tidak hanya aku dan anakku saja. Mereka juga akan keluar dari rumahku. Dan aku tidak tahu apa yang mereka temui di luar sana. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang bertemu dengan anakku tidak ada satupun yang mengatakan kepada mereka. Kalaupun mereka nanti tahu, mudah-mudahan mereka bisa menyikapinya dengan baik. Semoga anak-anakku tak kena mental karena masalah ayahnya sendiri.